Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai-Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau jadi kiai bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini. Tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait macam-macam. Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ itu. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja Ahlul Baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, konsep kehidupan channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang subscribe, yang sudah subscribe, ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah beri kemudahan dalam segala urusan, dan Allah beri umur panjang serta berkah. Sahabat dan saudara-saudaraku di mana saja berada, pada kesempatan ini kita berbicara atau saya akan menyampaikan informasi yang menarik ini tentang Mbak Alawi. Di sini saya akan sampaikan atau informasikan seorang Taufik Asgab, ini ketua Rabithah Alawiyah, yang merendahkan dan meremehkan ulama-ulama dan kiai Indonesia, bahkan PBNU, bahkan NU, bukan PBNU, maksud saya NU, Nahdlatul Ulama. Bahkan mereka atau Asgab, Taufik Asgab ini menyebut kiai atau ulama Indonesia di Indonesia ini, di Nusantara ini, krocok-krocok gitu. Ya, dan bahkan menyebut palsu katanya.
Padahal yang palsu itu Taufik Assegaf ya, mengaku-ngaku sebagai juriah habaib ya. Nah ini udah ketahuan ya, mengaku habaib. Pak habaib, dan sedangkan kegiatannya suka ke Pentagon ya, ke KP ya, ke ini kan udah nggak benar ya. Ngaku sebagai juriat Rasulullah, ngaku sebagai habaib ya, tapi kelakuan suka datang ke diskotik Pentagon Surabaya. Nah ini Taufik Assegaf ini, ketua Robito Alawiyah lagi ya. Ini sudah banyak informasi yang kita terima dan kita tahu. Dan akan tetapi pada kesempatan ini ada seorang ulama ya dari Madura ini yang menghantam ya dan membuat malu ini Taufik Assegaf ini ya, yang dibacakan dengan dalil-dalil dan hadis nabinya ini ya. Jadi Taufik Assegaf ini memang bodoh sebetulnya ya, tidak bisa ngaji, tidak tahu ilmu agama yang sebenarnya, cuma ngakunya doang, ngaku Balawi, ngaku habaib Balawi pada Zionis ya, Yahudi Yaman ya, bukan keturunan Rasulullah. Zionis Yahudi Yaman, keturunan iblis ya. Nah, makanya mainnya ke Pentagon, diskotik Pentagon ya. Hanya ngaku aja pakai sorban ya, pakai sorban udang-udang segede kebo ya, kelakuan kayak ulama besar, merasa diri paling cucu Nabi ya, mainnya di diskotik. Nah ini ya, ini yang kurang bagusnya, itu kurang bagus, jadi yang kurang ajarnya ini ya. Inilah kelakuan oknum yang mengaku habaib ya, yang telah merusak citra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merusak nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah melecehkan Rasulullah ya, dengan mengaku habaib. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini akan dijelaskan, dipukul habis ya ucapan-ucapan Taufik Assegaf ya oleh seorang ulama dari Madura yang akan menjelaskan dan meluruskan segala apa yang Taufik Assegaf katakan. Baik, yuk kita simak bagaimana penuturan dari seorang ulama ini ya. Oke, kita simak, semoga bermanfaat. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini, tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait, macam-macam. Kiai jika dikatakan kerucuk-kerucuk ini, yang kerucuk itu antum. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Dah baca kitab ente? Dah baca kitab? Mau jadi kiai, bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Ini ada Habib yang tidak tahu ngaji ini, tidak tahu ngaji, bodoh ini. Hanya sorbannya saja
yang besar ini. Mengatakan Ahlul Bait macam-macam. Kiai juga dikatakan kerucuk-kerucuk ini. Yang kerucuk itu antum nggak tahu ngaji, nggak tahu kitab, bodoh antum itu. Ahlul Bait ini tidak ada sudah. Ahlul Bait itu terakhir setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Coba lihat di kitab Imam At-Tabrani, itu ada kitab Al-Mu'jamul Kabir karangan Imam At-Tabrani. Kemudian di kitabnya Sunan At-Tirmidzi itu halaman 64 ada semua di situ itu. Ya, ada semua. Jadi Ahlul Bait itu ketika turun ayat Kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini Kanjeng Nabi ditanyakan, "Waman qarabatuka ya Rasul?" Siapa saja ahlul baitnya jenengan ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Jelas hadisnya ini. Aliun wa Fatimatu wa benahuma. Ali, Sayyidah Fatimah dan putranya Hasan dan Husain. Nah, setelah meninggalnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Ahlul Bait tidak ada. Harus dipahami, jangan membuat sesat di Indonesia antum ini. Membuat sesat di Indonesia, pulang ke sana. Di Saudi itu, di Arab itu udah ada istilah Habib. Tidak ada. Yang ada itu di Indonesia. Karena orang Indonesia itu yang makan Habib itu. Kita harus kembali ke agama. Kita kembali ke agama. Ya, karena agama itu ilmu. Yang jelas di hadisnya itu ulama, al-ulama warathatul anbiya. Jelas hadis ini. Ulama pewaris Nabi. Ya, kalau Habib, orang-orang Arab itu alim seperti Gus Baha, hafal Quran, hadisnya sekian ribu hadis, kalau perlu sekian juta hadis, nah itu ulama. Nah, begitu juga kan, walaupun bukan Habib, bukan turunan Arab, itu kalau hafal Quran alim seperti Gus Baha, itu ulama. Nah, ini yang dijamin dengan di Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Perhatikan ini. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja, ini ada innama ini. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah itu ulama. Tidak ada jaminan zuriat Nabi itu masuk surga. Ingat, bukan Nabi. Yang ngaku-ngaku zuriat Nabi ini bukan Nabi, tidak maksum itu. Santrinya aja ada punya kok. Ini masalah ini ke bangsa Indonesia ini. Tolong teman-teman bangsa, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini kita ini bangsa Indonesia asli. Coba kalau mengaku zuriat Nabi, tolong tes DNA, ya. Tolong dites DNA. Apa itu ada gen Yahudi? Apa ada gen siapa itu? Kalau dzurriyyah Nabi itu alim, akhlak, berakhlakul karimah. Ini musarri nanti ini. Ya, musarri ini. Udah mancung hidungnya, udah Habib. Tidak ada. Innamal habaibuna. Al-habaibuna warathatul anbiya ada. Habib itu tidak ada istilah di agama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Yang ada hanya di Indonesia, Habib. Antum itu bukan orang sini. Ngaji dulu, yang alim dulu. Ya. Ayo kalau mau debat sama saya, ayo. Tidak apa-apa. Wah, ini Ahlul Bait. Ahlul Bait mana? Ahlul Bait itu tidak ada setelah Sayyidina Husain itu. Coba dilihat di kitab At-Tirmidzi, kitabnya Imam At-Tabrani. Waduh, ini bahaya, ini doktrin-doktrin ini. Makanya
sangat yang ngaji ya, terutama anak bangsa Indonesia ini yang pribumi ini, yang ngaji anak-anaknya biar tahu ini masalah ini nanti ini bisa membuat kafir, membuat murtad nanti ini. Kalau tidak kembali kepada agama dan hadis. Hanya tolong teman-teman yang di NU, teman-teman yang di Muhammadiyah, ulama-ulama kita ini, jangan diam ini. Jangan diam. Ayo bangkit, jawab mereka itu. Kalau perlu debat dia di tengah lapangan sana. Ayo debat dengan mereka-mereka yang menyatakan duriah Nabi. Ya, dari mana? Sudah 1444 tahun loh. Dari mana silsilahnya itu? Kalau perlu dites, bukan hanya perlu, wajib dites DNA-nya. Itu apa itu? Ada apa? Di situ ada persentasenya kepada Nabi itu. Tes DNA, jangan hanya ngomong obrak-abrik ke sana ke sini. Coba semet itu lagi itu. Kayaknya kedatangan Nabi Tola al-Badru alaina. Apa ini? Ini bahaya, ini menyesatkan ini kepada masyarakat, terutama masyarakat Islam ini.